Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita berkumpul lagi nih teman-teman. Kita berkumpul lagi di acara Ahlan Ramadan. Sudah tidak terasa ya, ternyata kita sudah 29 hari bersama setiap sorenya untuk mengambil ilmu dari narasumber-narasumber kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada sore hari ini sebelum kita mulai Ahlan Ramadan pada sore hari ini, mari kita sama-sama untuk meluruskan niat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian saya ingatkan kepada teman-teman semuanya untuk tetap pada siaran ini sampai kemudian kelas ini selesai. Dan saya juga mengajak teman-teman semuanya untuk memaksimalkan detik-detik terakhir di Ramadan kita ini dengan berdonasi untuk negeri melalui Rumah Amal Salman untuk pembuatan massal ventilator Indonesia. Nah, pada sore hari ini kita sudah hadirkan narasumber dari Ahlan Ramadan pada sore hari ini, yaitu Prof. Hermawan. Nah, kemudian saya bacakan dulu CV beliau. Jadi Prof. Hermawan ini adalah beliau itu pembina dari YPM Salman ITB. Nah, jadi beliau adalah seorang profesor di ITB dengan bidang keilmuannya itu computational material design. Nah, kemudian untuk education-nya beliau itu sudah melanglang buana ke berbagai negara, dan beliau juga merupakan Head Research Center for Nanoscience and Nanotechnology ITB. Nah, untuk beberapa penelitian beliau sudah banyak sekali ya teman-teman, bisa dilihat oleh teman-teman sendiri di layar. Dan kemudian kita hari ini akan membahas bersama dengan Prof. Hermawan tentang apa? Tentang membangun peradaban pasca Ramadan. Nah, membangun peradaban pasca Ramadan itu sangat penting sekali teman-teman. Bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan semangat ibadah kita pada bulan Ramadan untuk dihadirkan ke bulan-bulan setelah bulan Ramadan begitu. Sehingga semangat ibadah kita, ruh membangun peradaban kita bisa semakin kuat dan membawa kebaikan ke depannya untuk Indonesia. Nah, tanpa berlama lagi, kita sambut teman-teman semuanya untuk Prof. Hermawan. Assalamualaikum Prof. Hermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat Prof. Alhamdulillah. Sekarang berarti posisi sedang ada di rumah ya Prof ya? Iya benar, di rumah sekarang. Iya, jadi pemangga Prof. Hermawan untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berterima kasih telah diundang untuk bisa mengisi acara Ahlan Ramadan pada sore hari ini oleh grup Ahlan Ramadan ya. Boleh saya sebut seperti itu. Nah, saya diminta untuk berbicara oleh panitia dengan judul tentang membangun peradaban gitu ya. Kurang lebih seperti itu judul garis besarnya. Saya sendiri saya berikan lebih khusus judulnya mungkin moga-moga ini sesuai dengan keinginan dari panitia, yaitu membangun peradaban unggul Indonesia ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau boleh saya ingin share catatan dari saya supaya bisa dilihat dengan lebih mudah.
apa-apa yang saya bahas. Jadi mohon izin dari panitia, saya akan tampilkan untuk sharing screen ya, supaya bisa dilihat bersama-sama. Apakah sudah bisa dilihat ini? Sudah bisa, Prof. Sudah bisa ya? Baik, saya akan mulai saja. Saya selalu menampilkan ini di setiap awal ramah saya, yaitu simbol atau bendera dari negara kita untuk mengingatkan kita bahwa kita ini memang harus bersyukur sekali menjadi warga negara, sebuah negara yang sangat besar sekali. Jadi kalau kita terbang dari Sabang ke Merauke itu mungkin 7-8 jam ya, seperti kalau kita terbang dari Jakarta ke Jepang itu juga 7-8 jam kalau ke Tokyo gitu. Jadi besar sekali negara kita ini. Dan negara kita juga dianugerahi dengan kekayaan yang luar biasa, kekayaan mineral, sumber daya alam, itu luar biasa. Dan bentuknya juga adalah bentuk pulau-pulau, akibatnya setiap pulau itu memiliki tradisi tersendiri, memiliki budaya tersendiri, ada bahasa sendiri, bahkan satu pulau bisa 3-4 bahasa, 5-6-7. Jadi ini juga sebuah kekayaan budaya yang luar biasa. Mineral juga tidak terhitung, susah dikonversikan. Banyak mineral di negara kita itu mempengaruhi kemajuan dunia, tidak saja Indonesia. Kalau mineral itu di stop, itu sedikit limbung perkembangan dan pertumbuhan dunia. Berarti juga peradaban dunia saat ini juga bisa limbung. Lebih dari itu, karena kita terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa, terpisah dengan pulau-pulau, kita juga diberi oleh Allah anugerah banyak sekali masalah ya, negara kita ini. Dan masalah itu adalah sebuah anugerah, karena kita juga tahu kalau kita kuliah itu sering diberi masalah oleh dosen. Diberi pekerjaan rumah. Supaya apa? Supaya kita selesaikan, sehingga kompetensi kita meningkat. Jadi kita bersyukur sekali, negara kita itu kaya sekali dengan masalah. Kompleksitasnya tinggi banget, seolah ada sesuatu nih, kita perlu bertanya kenapa Allah itu menciptakan negara seperti negara kita. Itu nanti kita bahas. Ini pokok bahasan saya, karena ya berdasarkan arahan dari panitia. Kita akan coba lihat definisi dan ciri-ciri serta contoh sebuah peradaban. Bahasa Inggrisnya civilization, atau dalam bahasa lain juga sering disebut tamadun ya, bahasa Indonesia atau bahasa Melayunya. Bagaimana suatu peradaban itu lahir atau dilahirkan, gambaran peradaban pasca Ramadan atau pasca pandemik itu seperti apa. Lalu saya melihat sekarang ada momen kritis dalam sejarah peradaban manusia. Nah, saya ingin berbicara soal peradaban unggul Indonesia. Mungkinkah kita membangun itu? Lalu di manakah peran Islam dalam pembangunan peradaban unggul Indonesia? Lalu ya kita akhiri. Kurang lebih akan seperti itu. Ya, apa yang kita bahas kalau sempat ya. Kalau tidak sempat ya nanti kita mungkin dalam diskusinya saja. Saya mohon panitia mengingatkan saya kalau saya harus segera berhenti ya. Kalau enggak nanti saya kebablasan karena dan juga kasihan yang mendengarkan udah terlalu lama mungkin lelah. Itu sebabnya Allah menciptakan 2 telinga dan cukup 1 mulut. Itu mendengarkan berarti lebih sulit dibandingkan berbicara. Apalagi alat untuk bicara kita, lidah itu tidak bertulang. Jadi orang yang bicara kuat saja 3 jam, tapi yang mendengarkan bisa pingsan. Mendengarkan lebih berat. Nah ini definisi. Sebenarnya definisi ini mudah kita temui, kita cari di Wikipedia, kita langsung klik dan sebagainya. Mengenai definisi peradaban atau sivilisasi. Ya. Tapi saya juga akan menggunakan apa yang sedang dibahas oleh sebuah buku yang sedang saya baca dan saya pelajari, yang ditulis oleh Pak Suarsono Muhammad. Ya. Judulnya dari kapitalis Arab kuno Islam, dari kapitalisme perdagangan ke kapitalisme religius, perspektif ekonomi politik. Jadi saya akan melihat dari buku ini. Buku ini referensinya banyak sekali. Ya. Jadi boleh saya sebut seperti disertasi buku ini. Ya, jadi saya akan menggunakan definisi yang dikembangkan oleh sejumlah pakar yang disitasi oleh buku ini. Ya. Definisinya itu, ciri-cirinya itu ini, peradaban besar atau great civilization itu memiliki 2 komponen pokok yang tidak terpisahkan. Itu menurut Muzafari, ya. Muzafari seorang peneliti tentang sivilisasi. Disebutkan dalam buku Pak Suarsono halaman 36. Itu cirinya itu ada 2 komponen pokok dari sebuah peradaban, yaitu dia memiliki visi dunia atau world vision, dan dia juga memiliki sistem sejarah atau historical system. Atau oleh peneliti lain, misalnya Braudel, juga terdapat di bukunya Pak Suarsono, kedua komponen itu sering disebut sebagai nilai-nilai moral dan material atau moral and material values. Ciri-ciri sebuah peradaban besar itu memiliki 2
Yang satu menyebutnya visi dunia dan sistem sejarah, atau yang lainnya menyebutkan moral and material values. Juga sering juga disebut dengan bahasa yang lain oleh Cox, juga seorang peneliti peradaban, spiritual consciousness dan social relation of production. Ya, itu komponen pokok dari suatu peradaban. Terjemahannya apa? Visi dunia itu mewujud dalam bentuk diantaranya sistem kebudayaan, ideologi, atau agama. Ya. Jadi peradaban itu selalu ditopang oleh ini. Ada sistem kebudayaannya, ada ideologinya, atau ada agama yang menopang visi dunianya, wujud visi dunianya itu. Sedangkan wujud dari sistem sejarah itu bentuknya itu ada punya sistem ekonomi, sistem politik, dan militer ya, yang koheren ya. Yang koheren atau realnya dia bisa berbentuk sebuah negara atau imperium. Nah, itu sebuah peradaban itu seperti itu komponen-komponen pokoknya, komponen-komponen utamanya. Jadi kalau kita ingin melihat ini sebuah peradaban atau bukan, kita cek komponen paling tidak dua komponen ini ada atau tidak. Kalau ada itu bisa dikategorikan sebagai peradaban dan itu peradaban besar ya, Great Civilization. Nah, itu jurnal-jurnal yang melakukan kajian ini banyak ya. Silakan baca yang paling sudah di bahasa Indonesia kan itu bukunya Pak Suarsono tadi yang saya sebutkan ya. Dia menyebutkan banyak referensinya di sana. Ini ciri-cirinya seperti itu. Ya. Nah, peradaban unggul pasca COVID itu mestinya ya, mestinya menurut saya ini bayangan saya ini pertanyaan dari panitia ini diberikan dia mestinya harus berbasis pengetahuan atau ilmu pengetahuan ya. Jadi knowledge atau science base ya. Jadi berbasis teknologi, berbasis IT, interconnected, dan juga lebih manusiawi dan lebih adil. Mestinya akan ke sana nanti arahnya ini. Ya, lebih manusiawi itu artinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak manusiawi, yang rutin, mechanical, itu sudah digantikan oleh mesin-mesin. Manusia memiliki pekerjaan yang levelnya lebih tinggi. Ya. Mestinya akan seperti itu harusnya peradaban unggul nantinya. Ya. Lalu dia pasti akan globalize. Ya. Akan mendunia karena sudah ada IT, interconnected. Jadi peradaban yang unggul nantinya itu pasti mendunia, mewarnai dunia. Dia akan dominan, menjadi trendsetter, terasa dan ada di mana-mana. Mestinya seperti itu, ya karena sudah interconnected, ya globalized. Kalau dia unggul, ya dia pasti menang dibandingkan yang lain. Oleh karena itu dia akan muncul ada di mana-mana, menjadi trendsetter. Ya, ada di mana. Mestinya begitu ya. Bayangan saya akan seperti itu nanti peradaban unggul dari milenial pasca COVID akan seperti itu. Ya, wujudnya akan seperti itu. Lalu pasti dia didukung oleh kekuatan militer ya. Karena dia menjadi sebuah yang bisa menjaga peradaban itu memiliki kemampuan penggetar atau deterrence sehingga tidak mudah diruntuhkan dan dihancurkan. Ya pasti memiliki kekuatan militer. Ya kalau tidak memiliki kekuatan militer dia biasanya akan menjadi subordinate saja. Tidak bebas dia mengungkapkan kehendaknya, ya karena kalau ada ancaman militer dia tidak akan bebas, dia akan banyak berhitung ya. Akibatnya dia tidak bisa mengembangkan kreativitasnya secara maksimal. Ya. Oleh karena itu military power itu juga akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan dalam pergaulan antar bangsa dan mana nanti yang unggul. Jadi dia yang akan dominan, yang lainnya itu hanya subordinate saja. Ya. Malah celakanya ada seorang pengamat, peneliti yang mengatakan nanti cuma ada dua jenis itu. Ya, ada dua jenis yang itu adalah bangsa atau peradaban yang disebut sebagai master civilization, master nation. Yang lainnya itu disebut slave nation. Ya, ya budak saja, artinya subordinate dia. Ya, yang akan begitu. Ya, dia diarahkan. Dia mungkin bisa paling parah juga dia diperas habis-habisan. Gitu ya. Kalau yang peradaban unggul ini tidak memiliki sifat manusiawi, tidak menegakkan keadilan, pasti dia akan jadi koersif ya, akan menekan begitu ya, menjalimi begitu kalau bawa bahasa kasarnya akan seperti itu ya peradaban itu nanti yang unggul kalau dia tidak manusiawi dan adil. Oleh karena itu pentingnya manusia dan adil itu saya garis bawahi nanti mestinya harusnya seperti itu ya. Kalau enggak kita akan berat ini ya. Mungkin ketegangan akan terus-menerus berlangsung ya. Dan salah-salah ujungnya bisa menjadi perang. Bayangan saya kan seperti itu. Ya. Jadi peradaban unggul pre-COVID ya. Kalau dia mau lihat contoh peradaban yang sekarang kita sebut peradaban unggul dominan
ya, dominan. Ya, itu yang sekarang kita lihat itu, dan ada di mana-mana, dan berbasis sains, dan punya kekuatan militer. Ya, contohnya kalau mau melihat yang sekarang ini ada. Nah ini sebuah peradaban ini. Ya, ada di mana-mana, mempengaruhi, jadi trendsetter. Ya, suka atau tidak suka ini bangunan peradaban yang sekarang mendunia. Ya, ada di mana-mana ini. Ya, lalu didukung oleh kekuatan sains, ya. Wujudnya bentuknya dia memiliki perguruan tinggi, pusat penelitian, pusat pendidikan yang betul-betul mendunia, yang world class. Ya, kita bisa lihat kalau kita lihat rankingnya itu ya nama-nama ini mempengaruhi dunia ini. Ya, suka atau tidak suka. Yang sekarang saat ini ada, ya itu seperti itu. Dia memiliki kekuatan seperti ini, ya. Ini menjadi penggetar ini. Ya, satu kapal induk itu bisa mengangkut 90 kapal terbang siap perang, mengangkut 5.000 pasukan. Jadi ini seperti sebuah negara, ya. Satu kapal induk saja. Jadi dia memiliki kekuatan penggetar. Ini contoh yang sekarang ada seperti itu. Sangat dominan ini kekuatan ini. Ya. Tetapi dalam Al-Quran itu diingatkan bahwa betapapun juga sebuah peradaban, betapapun sekarang nampak very powerful, itu ada batas umurnya. Nah, ini Al-Quran mengingatkannya seperti ini. Ini misalnya di surat Al-A'raf. Walikulli umatin ajal fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna saya'au wa la yastaqdim. Dan setiap umat, setiap peradaban itu mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya, ini ada beberapa ayat, cukup banyak, mungkin 4 atau 5 ayat-ayat yang berbicara soal ajal sebuah umat atau sekumpulan manusia atau sebuah peradaban. Ya, jadi peradaban itu memang dilahirkan, kemudian punah, hilang. Ya, kita hanya menemukan artefak-artefaknya saja. Ya, seperti peradaban Mesir kuno, artefaknya ada. Piramid, ya, Babilonia, artefak-artefaknya ada. Tapi wujud peradaban itu sudah tidak ada sama sekali sekarang. Tidak tersisa kecuali artefaknya saja. Ya, peradaban Mesir kuno ya tidak sama dengan bangsa Mesir sekarang. Ya, bangsa Mesir sekarang peradabannya lebih sama dengan peradaban dominan dunia lainnya. Ya, peradaban yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia di dunia saat ini. Ya, yaitu peradaban yang kita kenal sekarang, peradaban sekarang dominan itu peradaban Barat. Ya, yang terrepresentasikan dalam bentuk imperium, kekuatan besar secara militer, mungkin oleh apa yang disebut USA itu sebuah contoh peradaban unggul yang mendunia saat ini, yang sangat mempengaruhi aspek kehidupan bangsa manapun juga di dunia. Nah, itu realitasnya seperti itu. Nah, sekarang kita melihat, karena kita pernah mengetahui dalam sejarah itu ada peradaban Mesir kuno, Babilonia yang sekarang tidak ada, Romawi juga, ya. Romawi itu dulu pernah menjadi satu peradaban, memenuhi kriteria untuk disebut sebuah peradaban. Ya, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Ya, masih localized, ya. Karena waktu itu belum ada perangkat yang memungkinkan menjadi mendunia, ya. Jadi sangat localized, tapi boleh disebut sebagai sebuah peradaban. Mungkin semacam peradaban sebuah kota atau sebuah negara yang relatif. Tapi Imperium Romawi itu besar juga, ya. Kita bisa lihat Imperium Persia pada zaman juga besar, relatif besar juga. Tapi sekarang itu tidak ada, ya. Itu sudah hilang. Ya. Jadi memang ketika sebuah peradaban itu runtuh dan kemudian muncul kembali, mungkin nggak setelah runtuh, hilang, muncul kembali. Yang jelas hilang tidak muncul kembali itu yang seperti Inka itu hilang. Mesir purba hilang. Babilonia hilang sama sekali, ya. Artefaknya pun sebagian sudah hilang. Ya, artefak-artefak yang pernah muncul sebagai sebuah peradaban yang mungkin pada zamannya sangat canggih itu sudah tidak ada jejaknya lagi. Yang membangun Borobudur itu juga sebuah peradaban, ya. Semuanya itu memang localized, ya. Karena memang belum ada istilah, memang perangkatnya belum memungkinkan menjadi sesuatu yang global, tapi dia sebuah peradaban. Bisa enggak itu bangun kembali? Nah, di dalam buku yang saya baca itu memang ada dua kemungkinan. Bisa direproduksi, kan direproduce, ya. Ya, sebuah peradaban yang sudah mati itu direproduksi jadi sama persis, atau dia menawarkan sebenarnya bukan reproduksi tapi rekonstruksi, ya. Di bagian-bagian utamanya itu ada, tapi tidak sama persis. Ada nilai-nilai baru,
ada sebuah means atau boleh disebut sekarang ada teknologi baru, ya. Tapi ada bagian-bagian dari peradaban sebelumnya itu yang juga menunjang pilar. Jadi ini sebuah rekonstruksi. Ya. Jadi sebuah rekonstruksi. Nah, yang disoroti juga dalam buku itu adalah peradaban Islam. Peradaban Islam itu pernah ada, itu tidak bisa dibantah. Pernah besar itu, ya, dari paling barat itu di Maroko, paling timur itu di Merauke, ya, seperti itu bentangannya, ya. Itu peradaban Islam. Ya, dia memiliki tadi ada moral values, di sini juga ada material values, ya. Jadi itu bisa punya world vision juga pada saat yang sama. Dia juga di samping world vision tadi disebutkan juga dia mestinya juga memiliki historical system, ya. Jadi itu bisa ditunjukkan memang memiliki itu, ya, peradaban Islam yang pernah ada itu. Ya. Nah, bagaimana kira-kira kalau peradaban unggul Indonesia itu, kalau kita ingin membangun peradaban, ya, peradaban Indonesia yang unggul yang juga mendunia, punyakah kita kans? Kalau kita punya, lalu nilai-nilai Islam itu ada di mana? Apakah dia juga membangkitkan kembali atau merekonstruksi peradaban Islam? Apakah Indonesia punya kemungkinan seperti itu dan punya juga kemauan seperti itu? Nah, kita bisa kaji, ya, sebagai sebuah kajian keilmuan. Kita bisa melakukan kajian-kajian seperti itu. Yang jelas sekarang kita menghadapi sebuah momen kritis ini. Ya, itu banyak buku, banyak para ahli yang menyatakan sebetulnya dominasi Amerika sebagai representasi Western civilization yang sekarang mendominasi dunia itu sekarang sedang meredup, sedang menurun. Itu banyak buku-buku. Dan indikasinya juga jelas. Makanya pada waktu Donald Trump itu menggunakan slogan Let make American great again, itu direspon oleh rakyatnya, karena rakyatnya juga pasti merasa bahwa sedang declining, sehingga kalau ada tawaran untuk membangkitkan kembali perasaan sebagai great civilizasi itu langsung direspon, ya. Jadi itu juga merupakan indikasi. Tapi ini yang menyatakan ini banyak ahli-ahlinya, ya, yang mengatakan bahwa dominasi Amerika ini sedang menurun. Dia paling tidak dia mendapat sebuah tantangan baru. Jadi ini ada momen kritis dalam sejarah, dan pada saat yang sama kita melihat bangkitnya China sebagai kekuatan baru, ya, yang juga memiliki tanda-tanda dia ada sebuah peradaban baru. Jadi kita sedang menyaksikan momen yang sangat menarik ini. Dari satu sisi ada dominan sivilisasi yang sedang meredup, dan ada sebuah sivilisasi tua, ya, yang pernah redup, pernah bangkit lagi, ya. Jadi ini menarik. Dan yang lebih menarik dari kajian-kajian sejarah di buku yang saya baca, peradaban Cina itu pada masanya Jaya itu diiringi juga ada peradaban lain yang berjalan beriringan, yaitu peradaban India dan peradaban Islam. Ya, beriring itu, ya, itu dari buku yang saya baca itu seperti itu. Ya. Nah, sekarang Cina bangkit, India juga bangkit, tapi Islam kok nampaknya belum ada tanda-tanda ini. Ya, sebagai peradaban yang biasanya selalu beriringan dengan China dan India. Ya, Islam belum ada tandanya. Ini menarik untuk kita amati, ya, apa yang sedang terjadi. Ini yang juga menjadi suatu kajian sebetulnya. Kajian banyak para pengamat, ya. Kalau kalian suka membaca buku-buku itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Nah, kalau kita lihat Indonesia ini seperti ini, ya, petanya itu. Kita sekarang menyoroti Indonesia ini, ya. Jadi ini memang petanya seperti ini. Tapi kalau kita lihat di Google, ya, kalian catat saja distance between Sabang to Merauke di sini, itu angkanya akan keluar 5.428 km itu di googling, ya. Dengan garis lurus seperti itu. Caranya ini, bentangannya. Dan itu kalau kita bandingkan, sebab bentangan panjang itu nih angka, kan sekedar angka, kadang-kadang juga tidak memberikan efek pada kita. Angka itu baru punya makna biasanya kalau kita bandingkan. Lalu kalau kita tanya di Google, distance between San Francisco di sini to New York di sini, jarak dari bentangan paling barat ke paling timur Amerika, itu angkanya cuma 4.400 km. Bentangannya. Memang kita tidak menyebut Hawaii, tidak menyebut itu karena terpisah jauh. Tapi
bentuk negara yang kondens, yang itu ya di sini. Ini jaraknya cuma 4.400 dari San Francisco. Jadi negara kita ini besar banget, ya, besar banget negara kita. Dan kalau kita ingat sejak kecil kita itu mengatakan apal kita. Berapa sih jumlah pulau di Indonesia? Kita ini apal ya, karena sejak kecil kita diajari seperti itu di SD. Angkanya 17.000. Ya. Kalau kita cek di Google, kalau datanya itu yang bilang adalah CIA, kalau tidak salah angkanya 12.000. Kalau 8 ya sekitar 17.000. Angkanya seperti itu, bisa lah dicek di Google. Tapi angka ini juga tidak punya makna, ya kita cuma apal ya. Tapi kalau kita kemudian kita lihat dan kita bandingkan dengan kenyataan, kalau kita diminta untuk mengunjungi pulau-pulau dan tinggal di pulau itu sehari saja, itu baru kita terkejut. Ternyata dibutuhkan waktu sekitar 50 tahun. Ya, karena 1 tahun hanya 3.600. Kalau jumlahnya 17.000 kan berarti 17.000 bagi 3.000, bagi 360 hari, itu ya sekitar 50 tahun baru selesai kita mengunjungi pulau-pulau tersebut. Ya. Jadi ini luar biasa. Dan tadi saya sebutkan negara kita kaya sekali, mineralnya luar biasa, budayanya luar biasa. Kita juga kaya sekali dengan problems, ya, kompleksitasnya juga luar biasa tingginya negara kita itu. Ya. Dan kalau kita lihat, ini ada sesuatu yang sedang tumbuh nih. Ini Greater China ini tadi saya sebut sedang tumbuh karena dia juga akan menjadi kekuatan ekonomi karena market domestik marketnya saja itu 1,3 miliar manusia. Jadi dia memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri karena dia mampu membangun market internal saja sudah besar sekali. India juga sama, angkanya juga mendekati 1 miliar di sini. Jadi dia juga mampu. Tapi kalau kita lihat di sini juga ya memang lebih kecil ya. Tapi dalam 2030 itu penduduk kita bisa mencapai hampir 300 juta. Itu juga big market. Ya. Indonesia ini, ya, big market. Jadi bisa menjadi penggerak ekonomi juga. Ya, ini situasinya seperti itu kita ini. Ada di 3 kekuatan yang akan menjadi motor penggerak ekonomi dunia karena ini sudah jumlahnya udah berapa ini 3 kekuatan besar ini. Ya. 1 miliar tambah sekian. Nah ini mungkin 1/3 sendiri dari penduduk dunia. Ya bisa menggerakkan ekonomi dunia. Nah ini prediksi itu kan penduduk dunia akan sekian, Indonesia sekian pada 2050. Ukuran ekonomi sebagai market ya, sebagai market. Jadi punya potensi kekuatan ekonomi yang akan menjadi besar ya. Ya moga-moga itu semua adalah NKRI nantinya. Ya. Kita harus bisa membangun budaya yang unggul juga. Kalau tidak kita hanya sekedar market. Ya. Dan ini harus kita sadari. Kita harus berbuat sesuatu supaya pada saatnya nanti kita ini ya tidak hanya sekedar menjadi market atau koloni orang lain. Ya. Walaupun kita tidak ingin disebut seperti itu, tapi realitasnya bisa seperti itu kalau semuanya adalah hanya sekedar market. Jadi kita hanya menjadi koloni tempat orang lain yang menikmati. Kita hanya diambil mineralnya, lalu budayanya dijadikan kajian, tapi yang mempublish bukan diri kita. Fenomena alam kita itu juga akan menjadi sebuah scientific values, tapi orang lain tetap yang menikmati ya. Jadi kita hanya sekedar menjadi koloni, tempat percobaan, tempat pasar. Tentu kita tidak ingin. Ya. Karena kita punya potensi sebetulnya. Ya, pendapatan per kapita memang tinggi, bisa tinggi, ya, bisa seperti itu. Ini hanya sekedar ramalan ya, ramalan orang lain. Bisa aja ini meninabubukan kita. Ya. Tapi kita juga harus punya keinginan, kesadaran ke arah sana ini. Tetangga kita akan seperti apa? Malaysia seperti ini, Vietnam seperti ini, Singapura seperti ini, Filipina seperti ini. Ya. Jadi kita harus berbuat sesuatu nih kalau kita tidak ingin, khususnya yang generasi milenial. Karena pada saat itu generasi milenial saat inilah yang akan mewarnai negara. Ya. Jangan sampai kita hanya sekedar menjadi apa? Slave nation, bangsa budak. Gitu. Tentu kita tidak ingin yang seperti itu. Kita harus dipersiapkan dari sekarang. Khususnya yang muda-muda. Kalau tidak, ya kalau saya mungkin sudah pergi ya. Pada tahun-tahun seperti itu nggak ada. Ya. Tapi kalian yang muda-muda, generasi muda itu, ya kalau kalian menginginkan nanti tidak hanya sekedar menjadi bangsa pinggiran, yang menjadi kolonisasi dari bangsa lain, harus mempersiapkan diri dari sekarang. Ya. Nah ini orang lain, dan kita dari sejarah bisa belajar bagaimana sih caranya menghancurkan satu bangsa dan negara.
Kita harus waspada nih, kalau enggak kita emang sengaja dihancurkan supaya kita bisa menjadi kolonisasi dari tempat lain dan kita diperas saja, diambil kekayaan mineralnya, dijadikan sekedar pasar. Kita hanya sekedar bisa hidup, tapi dengan kualitas yang terbatas. Kita hanya sekedar bisa hidup. Yaitu caranya menghancurkan satu negara itu sebetulnya rumusnya ini mengikuti ketentuan sunatullah saja. Suap aparatur negaranya. Suap birokratnya, suap politisinya, nah, supaya semuanya bisa diatur, ya. Jadi diberikan dia gratifikasi supaya dia merasa berhutang budi, ya. Nah, itu salah satu cara, dan itu memang dipakai dalam sejarah seperti itu. Kalau mau menghancurkan, nah, suap saja aparaturnya, suap birokratnya, suap politisinya. Lalu yang kedua, kuasai aset-aset, sumber daya dan sistem keuangan strategis. Ya kalau zaman modern seperti itu. Tapi kita tidak sadar, bisa dibuat supaya tidak sadar. Tapi sebenarnya bangsa itu berada dalam sebagai subordinat saja dari bangsa yang lebih dominan. Kuasai ini aset-aset. Bangun sistem keuangannya seperti yang mereka kehendaki. Lalu kemudian juga bangun sistem bernegara yang bertele-tele. Tidak sanggup mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat banyak, dan tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat, merespon situasi yang sangat cepat, ya, dan tidak pernah stabil. Ya. Kita tidak pernah stabil. Tahu-tahu misalnya sebuah negara itu rakyatnya tidak sadar, ya, tahu-tahu sudah berbagai macam undang-undang dibuat yang sebetulnya adalah bentuk dari penguasaan yang tidak disadari. Lalu generasi mudanya ya digelontor saja dengan narkoba, hiburan yang melenakan. Ini sejarah ada ini mengenai hal ini ya. Makanya kita pernah kenal dulu perang candu di Cina. Cina itu pernah dihancurkan, digelontor narkoba. Ya. Dengan hiburan-hiburan yang melenakan generasi mudanya. Nah, pada saatnya nanti, sekarang misalnya digelontor narkoba, sekarang hiburan melenakan, macam-macam. Ya, itu dapat dipastikan sampai 30 tahun, 40 tahun ke depan, bangsa itu tidak akan siap. Sehingga jangankan membangun peradaban unggul, ya, bahkan ya tidak siap saja. Ya. Jadi akan makin lama dijadikan subordinat dari bangsa lain. Nah, dalam melihat potensi seperti tadi itu, kita punya potensi yang luar biasa dan sebagainya. Sebelumnya kita patut bertanya, sebenarnya apa sih maksud Tuhan yang menghadirkan Indonesia, negara yang sangat besar, kaya, kompleks ya. Sangat kompleks negara kita ini, ya. Seolah-olah kalau saya menafsirkan seolah-olah Tuhan ini sedang melatih ini. Kalau kita mau memandang secara positif, sedang dipersiapkan kita ini menjadi bangsa yang bisa menangani problematika yang sangat kompleks. Yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa dan budaya. Sebab kalau suatu negara yang memimpin dunia tidak mengenal, tidak pernah berlatih kompleksitas berbagai macam budaya, dia cenderung nanti akan ya sifatnya akan mendominasi, ya, lalu tidak bisa menghargai bangsa lain, budaya lain, jenis kulit lain, jenis bahasa, karena dia tidak pernah terlatih. Jadi kalau saya menafsirkannya seperti itu, memang sekarang bagaimana kita bisa dengan cepat bangun dan bangkit, sehingga harapan mengapa Tuhan itu menghadirkan negara seperti Indonesia itu dapat kita respon dengan baik. Ya. Kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ini perumusannya sudah sangat bagus. Jadi para founding fathers kita itu melihat potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Sehingga bunyinya seperti ini statementnya. Ya, atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, Indonesia menyatakan dengan kemudian. Jadi sudah disadari bahwa ini adalah rahmat dari Allah, dari Tuhan. Ya. Jadi keberadaan kita ini dalam tanda petik kan itu ada perencanaan dari langit. Yang dengan demikian kita memikul suatu misi suci, tugas suci. Tugasnya apa ini di sini? Ya, di antaranya dalam kehidupan antar bangsa memelihara perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya. Ini bentuknya seperti itu, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial setelah kita sanggup memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ya, ini sudah cita-cita yang luar biasa dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Ini dibangun oleh para founding. Jadi negara ini harus kita pandang sebagai amanah. Ya. Ya. Para founding fathers kita ya. Ulama, sebagian besar ulama itu yang merumuskan ini. Dan negara kita juga diproklamirkan Jalan Pegangsaan nomor 56 itu juga rumah seorang yang sangat soleh ya. Nah, ini juga penting kita ketahui. Jadi saya melihat bahwa Indonesia ini mungkin memang ditakdirkan untuk suatu saat nanti itu memimpin dunia dengan catatan dia bisa adil, ya, bisa melakukan pendekatan menjadi rahmat lah, kehadirannya di dunia itu menjadi rahmat, ya. Bukan untuk mendominasi dan menindas bangsa-bangsa lain, baik secara terselubung maupun secara nyata ya. Ya karena kita memiliki nilai-nilai yang memang mengharuskan kita untuk bisa menjadi rahmat. Dan juga harus menegakkan keadilan. Itu nilai-nilai yang diyakini oleh mayoritas bangsa ini. Nilai-nilai Islam yang mayoritas negara ini. Diminta untuk menegakkan keadilan. Itu ayatnya bisa dilihat di surat Al-Imran ya. Ayat itu menegaskan. Dan ayat yang mengenai keadilan itu sampai, ayat Quran ini sampai dipasang di gedung Fakultas Hukum di Harvard ya. Ditulis itu di temboknya. Ya, saya lihat sendiri, saya 2 kali menengok itu, ya, datang ke sana, saya lihat sendiri. Jadi itu nilai-nilai yang mestinya nanti sejalan dalam membangun peradaban Indonesia unggul yang memang harus dihadirkan supaya dunia ini ya bisa kita jaga bersama-sama. Dan itu amanah konstitusi. Ya. Yang ya, saya melihatnya takdirnya seperti ini. Saya melihatnya ya. Mungkin saya dianggap mimpi dia yang ada, paling tidak saya memiliki keinginan seperti ini, dan ini sudah saya sampaikan pada publik, jadi bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saya sudah menyatakan seperti ini. Memang kita berlomba dengan waktu, ya. Apakah akan kiamat negara kita jadi hilang, atau kita menjadi ini, tergantung visi kita, maunya kita apa. Ya. Kalau kita ingin negara kita ini juga akhirnya hilang dari peta dunia, ya itu yang akan terjadi. Tapi kalau saya menginginkan negara kita harusnya tidak, karena kita dibeli bekal potensial yang harusnya hidup kita itu lebih baik dari hari ini. Memang kita memiliki sejumlah kekurangan. Ya. Kekurangan itu harus kita perbaiki, sambil jalan kita perbaiki. Ya. Kita punya fungsi. Jadi saya melihat itu sebagai bagian dari Tuhan sedang melatih kita. Ya. Dan ini ciri-cirinya nantinya. Jadi di samping mendunia, dominan, science-based, military powerful, dia juga harus beradab. Ya, harus beradab, harus menghargai manusia, harus menghargai bahwa kita diciptakan berbeda-beda itu memang untuk berkenalan, bersilaturahmi, saling membantu, saling menolong. Kita harus dermawan, belas asih, asa dan asuh. Ya. Itu nilai-nilai yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Dan ini kita memang harus mau ke sana. Kita harus berani memiliki mimpi, memiliki visi. Kalau enggak, ya enggak akan sampai. Mimpi saja enggak berani, bagaimana? Ya, kita harus memiliki visi, mimpi seperti itu. Sebab kalau ada mau, ada jalan. Tidak mau, selalu banyak alasan. Harus punya keyakinan kita bisa. Orang lain bisa kok. Ya, orang lain bisa. Ya, bisa bangkit. Yang tadinya mau mati juga bisa bangkit. Ya. Harus ada optimisme seperti itu dan tidak pernah kenal menyerah. Yang diperlukan adalah ini, ada bersedia kerja keras, yang cerdas, tuntas, berkualitas, ikhlas, dan seperti itu. Harus disiplin kita ini. Kalau tidak disiplin nggak bisa, nggak bisa. Saya doakan yang muda-muda itu juga bisa berjalan nanti fantasiru fil alam, supaya bisa menyaksikan orang lain itu seperti apa dan akibat seperti itu adalah apa gitu. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa punya keyakinan esok harus lebih baik dari hari ini. Saya kira itu sebagai pengantar ya dari saya. Jadi kita itu memang punya kewajiban tugas untuk membangkitkan sebuah peradaban unggul Indonesia ya. Islam bagaimana? Islam itu akan menjadi bagian yang sangat penting karena mayoritas penduduknya di sini ada beragama Islam. Artinya nilai-nilai itu hidup. Harusnya dia dijadikan sebagai salah satu modal bersama nilai-nilai hidup lainnya ya. Dan itu bisa bersinergi, itu bisa asal kita mau. Ya. Dan kita melihat nilai-nilai universal yang sangat penting seperti keadilan. Ya. Jangan sampai ada yang kelaparan di negara kita. Ada yang miskin, tidak bisa sekolah.
Itu seharusnya tidak demikian karena negara kita ini sangat kaya. Kalau belum bisa itu masih ada yang salah itu yang harus kita koreksi. Dan kita harus secara jujur, secara rendah hati mengakuinya ada yang salah. Nah, ini kita perbaiki. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini kesalahannya karena keyakinan, keimanannya salah, nggak bisa nilai Islam. Keyakinan itu tidak pernah salah. Orangnya saja tidak bisa mewujudkan keyakinannya itu dengan benar. Ya, nilai-nilai Islam itu tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan ini karena kita sebagian besar mayoritas menurutnya adalah beragama Islam, sehingga kita seperti ini. Saya tidak bisa dan tidak mau terima itu. Karena yang mewujudkan negara ini harus disadari atau tidak, fakta sejarahnya sumbangan besar dari umat Islam dengan takbirnya. Kita tahu persis itu bagaimana awal mula revolusi kemerdekaan. Ya. Nah, hanya kita kemudian agak lena, agak terlena, agak lalai. Tidak mempersiapkan SDM dengan baik. Kita lebih banyak bertengkar. Kita tidak fokus. Ya. Hingga situasinya jadi seperti ini. Ya, ada hal-hal yang belum adil ya. Walaupun undang-undang dasar kita sebelumnya sudah sangat bagus ya, dibuat oleh para founding fathers kita. Tapi kita lalai di dalam melaksanakan. Ada undang-undang yang kurang pas itu bisa lolos dan sebagainya. Nah, ini harus kita perbaiki. Ya. Kalau tidak kita akan hilang dari peta dunia. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya persilahkan kepada Pak Hanif ya, Mbak Hanif ya, yang sebagai moderator. Silakan untuk di. Dari saya sudah cukup sebagai pengantar, ini sudah hampir jam 5 ya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Prof. Hermawan, terima kasih banyak atas pemaparan dari Prof yang sungguh meningkatkan semangat kami ya Prof dalam ingin membangun peradaban, terutama peradaban Islam dan di Indonesia supaya lebih baik lagi gitu ke depannya. Nah Prof ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya melalui private dan ada beberapa yang lewat everyone juga. Nah mungkin pertama saya bacakan dulu untuk pertanyaan pertama ya Prof. Untuk pertanyaan pertama, sebentar. Mana ya tadi? Oh ya ini. Bagaimana pandangan Prof. Hermawan terkait tentang khilafah Islamiyah dalam sudut pandang peradaban Prof. Dan kemudian ketika kita tahu bahwa sejarah itu menceritakan bahwa khilafah Turki Utsmani sudah runtuh pada beberapa puluh tahun yang lalu, kemudian bagaimana apakah itu menjadi salah satu hilangnya arah peradaban Islam, Prof? Mangga, Prof. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan ya, peradaban itu kalau ingin diwujudkan memang harus ada, tadi saya sebut salah satu komponennya, wujud komponennya itu negara ya, negara. Negara harus ada yang bisa menopang peradaban itu ya, dari teori tentang peradaban ya. Dan negara itu bisa siapa saja ya. Yang penting nilai-nilai itu mewujud dalam kehidupan sehari-hari, tentang keadilan ya, itu harus mewujud, tentang kedermawanan ya, tentang kebersihan hidup ya, tentang hal-hal itu harus dipikirkan dengan baik, jangan sampai merusak alam. Itu harus ada kekuatan yang membawa, itu wujudnya adalah negara. Apakah itu akan nanti Indonesia atau Amerika atau Eropa atau Turki, itu tergantung mereka yang akan dekat dengan sunnah Allah ya. Karena semuanya itu ada sunnahnya, ada aturannya, ada hukumnya ya. Hukum-hukum, sebagian orang menyebutnya hukum alam ya. Kalau kita lihat sekarang agama Islam itu tumbuh luar biasa pesatnya di Eropa dan di Amerika. Bisa jadi nanti itu representasi dari peradaban dunia tinggi Islam tentang keadilan itu justru Amerika Serikat atau Eropa, bisa jadi, atau juga Cina ya. Cina juga cukup besar, atau negara kita, itu kan pilihan bebas, atau Turki, atau Malaysia, ya itu pilihan dari warga negara masing-masing wilayah tersebut, ya. Jadi apa itu sebutannya khilafah atau negara, itu kan cuma istilah saja, tapi memang harus ada kekuatan kelembagaan, ya. Kalau dalam teori peradaban tadi disebutnya negara, ya harus ada negara yang menjunjung peradaban itu. Nah, kalau sekarang nih yang mau menguasai dunia peradaban itu kan ada peradaban Barat ya,
Dan memang ada negaranya, representasi yang menjaga, mengembangkan, ya, mengatur semuanya itu, yaitu sekarang representasinya adalah Amerika Serikat, yang sekarang sedang mendapatkan tantangan baru dari China. Ya. Dalam 40 tahun terakhir, hanya 40 tahun saja, ya, tidak lebih dari 40 tahun, itu sudah bangkit. Ya. Dia menjadi sebuah kekuatan baru. Yang tanda-tandanya juga ada, dia memiliki sistem ekonomi, historical system, world vision-nya dia juga punya. Ini juga akan menjadi sebuah peradaban. Ya. Dan semua para peneliti mengakui Islam juga memiliki historical, memiliki world vision, ya, nilai-nilai Islam itu, dan dulu pernah ada, tinggal sekarang dia bisa bangkit lagi atau tidak, itu juga tergantung sama para pemeluknya. Wujudnya apa? Itu harus ada negara yang menopangnya nanti. Negaranya itu bisa Indonesia, bisa Malaysia, bisa Turki, bisa Eropa, bisa Amerika, bisa China. Karena nilai Islam itu tegak melalui para pemeluk, dan pemeluknya ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana sekarang. Eropa itu luar biasa pertumbuhannya. Pertumbuhan tertinggi agama-agama dunia di Eropa itu agama Islam. Di Amerika setali 3 uang. Pertumbuhannya sangat pesat. Nah, sekarang tergantung nanti di mana, saya tidak tahu persis, ya. Kalau saya menginginkan Indonesia menjadi representasi nanti dari wujud tegaknya keadilan, ya. Belas AC, kalau bisa zakat itu sudah tidak bisa lagi dibagi di Indonesia karena semuanya penduduknya sejahtera. Zakat terpaksa kita kirim ke New York, ke London, di sana banyak orang miskin, ya, nggak bisa dibagi di Indonesia lagi, ya, ya, semuanya sudah makmur, sejahtera, semuanya berlomba-lomba ingin membayar zakat, ya, tidak ada lagi orang hidup di bawah kolong jembatan, rumahnya dari plastik, ya, atap plastik, nggak ada lagi. Yang di bantaran sungai, kan kita harus punya cita-cita ke sana. Dan itu cita-cita mulia, nggak dilarang oleh undang-undang. Ya, kita mau menyelamatkan orang lain, mau menebarkan rahmat, ya, kita berjalan sesuai dengan konstitusi berdasarkan apa yang kita yakini. Penting itu kita bergerak dengan keyakinan, karena keyakinan itu memberikan energi dari dalam diri kita. Kalau nggak punya keyakinan, kita akan terombang-ambing. Ya. Dan kita sudah sangat bersyukur memiliki negara yang dirumuskan dengan sangat baik oleh para founding fathers kita dalam apa yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bahwa dalam perjalanan banyak kesalahan di sana, ya kita koreksi. Kita punya sistem untuk mengoreksinya. Ya, kita koreksi. Kita percaya ketika kita dengan sangat rendah hati kita akui memang kita banyak melakukan kesalahan, tapi kan bisa kita koreksi. Ya, saya kira seperti itu jawaban saya tadi itu. Kalau untuk yang Turki Utsmani, Prof? Ya, itu sejarah, ya, bagian dari sejarah. Turki sekarang bangkit lagi, kita lihat, ya. Tadi sebut saya katakan bisa saja itu nanti dipropoli oleh Turki di dunia, bisa oleh juga Malaysia, menarik sekali. Indonesia masih tertinggal dari ukuran penguasaan dunia, ya, dari ekonominya, kekuatan masyarakat kita, ya. Nah, harus kita akui kita tertinggal. Tapi kita kan boleh punya keinginan besar. Bagi kita nanti bisa mengejar, moga-moga kita bisa menjadi penyebar rahmat tadi itu. Zakat tidak lagi bisa kita bagi di Indonesia, karena nggak ada lagi orang miskin, terpaksa kita kirim ke situ, mungkin ke New York, tadi saya katakan, di sana banyak orang miskin, ya, kita kirim ke London, mungkin ke Paris, gitu, di samping ke Afrika, kan boleh kita punya keinginan itu, ya, ya. Nah, kita bisa belajar dari negara-negara lain bagaimana kenapa Utsmani itu bisa runtuh. Nah, kita perlu belajar. Kenapa Cina bisa bangkit? Kita harus belajar. Nggak ada salahnya kita belajar. Kenapa Amerika sedang menurun sekarang? Itu kita pelajari. Ya, semangat kita, ya itu karena memang perintah agama kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan undang-undang sudah sangat bagus. Undang-undang Dasar 45 sudah sangat bagus dirumuskan oleh para founding fathers kita. Nah, itu modal dasar kita. Ya, tinggal Islam ini bagian dari kita membangun keyakinan. Dan itu bagian dari perintah Allah. Kita membangun keyakinan karena ayatnya punya seperti itu. Kalau boleh saya baca ayatnya dalam surah Al-Baqarah, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatal litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kalian, Al-Qur'an itu kadang-kadang memanggil kita sebagai individu. Kadang-kadang memanggil kita sebagai kumpulan individu, sebagai umat, sebagai nation. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu nation, bangsa, ya, ya, yang kalau bisa itu menjadi wasit, menjadi penengah, menjadi juri. Juri apa? Kalau ada antar bangsa itu bertengkar. Kan seperti itu, jadi wasit, penengah ini.
Dan karena tren untuk terjadinya perbenturan antar bangsa ini besar banget. Jumlah penduduk ini sudah hampir berapa miliar, sekarang 7 miliar ya. Resources kan tetap terbatas. Kalau tidak ada yang bisa menengahi konflik antar bangsa itu, ujungnya akan perang. Itu pasti. Karena orang itu nggak mau kehilangan kenyamanan hidupnya. Ya, walaupun dia harus menindas bangsa lain. Ini kalau tidak ada yang bisa menengahi, itu ujungnya perang. Tapi yang bisa menengahi, yang bisa menjadi wasit itu harus berwibawa. Kalau nggak berwibawa, harus bermartabat. Kalau sebagian besar rakyat kita masih miskin, ya nggak dipandang orang. Ngurus bangsanya sendiri aja nggak bisa, mengurus antar bangsa. Ya itu ditertawakan kita. Ya, kalau kita masih miskin, banyak miskin, ya, tidak mendapatkan pendidikan secara layak, ya nggak akan bermartabat kita. Nggak bisa berbicara di antara bangsa-bangsa. Mungkin juga ditekan dengan kekuatan militer, kita sudah keder. Ya, walaupun kita sanggup berjuang melawan, ya tapi kan berat sekali. Dalam diplomasi juga berat. Jadi kita harus segera melakukan perubahan besar di dalam negara dan bangsa kita ini. Dengan visi besar tadi, bahwa kita punya amanah konstitusi, amanah Qur'ani, ya. Kita punya tugas besar nih. Makanya Allah itu memberikan kita modal dasar yang luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Kita belajar dari apa yang terjadi dengan Utsmani, belajar. Apa yang terjadi dengan China sekarang, belajar. Belajar dengan dari Amerika itu kita belajar. Dan berani melakukan perubahan. Ya, khususnya yang muda-muda ya, nanti kalian yang akan mewarisi yang muda-muda ini, bukan saya udah umur udah 60 lebih, kan tidak akan lama lagi. Muda harus berani itu melakukan sesuatu yang besar bagi kalau memang memiliki cita-cita besar. Tapi kalau cita-citanya kecil saja, sebatas hidup nyaman begitu, ya orang bisa hidup nyaman seperti ya ditaruh dalam kerangkeng, dikasih makan tiap hari. Ya. Nah, itu yang tidak akan pernah bisa memiliki status yang lebih tinggi dari master nation, bangsa-bangsa tuan. Ya, itu naudzubillah jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, pada bangsa ini. Ya. Silahkan. Saya kira cukuplah jawaban saya. Barakallah, Prof. Kemudian ini ada pertanyaan yang menyambung dengan dengan jawaban Prof barusan. Jadi pertanyaan dari Kak Naufal, beliau adalah alumni LMDN 193, Prof. Jadi pernah bertemu dengan Prof juga, asal dari Ketapang. Bagaimana caranya kemudian kita mengambil pelajaran dari Amerika atau bangsa Barat lainnya yang kita tahu bahwa mereka peradabannya maju, tapi kemudian moral-moral mereka itu buruk, Prof. Ya, itu kalau kita belajar dari bagaimana suatu bangsa itu bangkit ya. Dan kasus terakhir itu adalah bangsa-bangsa Asia Timur, China, Korea, ya. India menyusul, Jepang udah lebih awal. Itu semuanya memang mereka mampu membangun SDM-nya dengan baik. Pada tahun 80-an, 40 tahun yang lalu waktu saya sekolah di Amerika, di sebuah universitas, kalau orang Indonesia itu ada 10, orang China itu 100 ya. Ya, jadi ini sekarang mereka memetik hasilnya. Dan mereka continue itu terus melakukan pembinaan SDM. Jadi SDM ini penting sekali. Ya, penguasaan sains itu ilmu-ilmu fundamental, teknologi, seni dan sebagainya itu sebuah necessary condition. Ya. Ini juga sering kita abaikan ya, mengenai hal tersebut. Ya. Jadi ini kalau kita ingin bangun nggak ada jalan itu. Dan itu Quran itu sudah mengatakan sebetulnya. Sampai Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, itu sudah message-nya itu sudah ada dari Quran sebagai suatu nilai-nilai samawi. Ya, itu sudah ada. Jadi kuncinya di sana. Ya, kalian suka atau tidak suka seperti itu. Ya, jadi tidak hanya sekedar sains sebagai subjek, tapi juga karakter yang dibangun dari situ, kejujuran. Ya. Jadi kalau nggak jujur kan nggak bisa mengembangkan ilmu, nggak mungkin. Karena sunatullah yang kita pelajari, ilmu pengetahuan itu kan sunatullah. Hukum-hukum yang mengatur fenomena alam. Itu objektif dia. Ya. Kalau kita tidak jujur, kita tidak bisa memanfaatkan objektivitas itu dengan benar. Maksud saya objektif, nih kalau ada bangunan 6 tingkat. Ya. Yang bangunan satunya itu 6 tingkat itu isinya tempat maksiat. Klub malam, karaoke, macam-macam pokoknya tempat maksiat lah. 6 tingkat yang lain itu adalah masjid. Ya, yang tempat orang berzikir ya. Tapi yang tempat maksiat itu ada penangkal petir.
Yang 6 tingkat masjid itu nggak ada penangkal petir. Kalau ada petir, mana yang kena petir? Masjidnya. Kenapa masjid nggak dipasang penangkal petir? Ya karena dia tidak memahami ilmu pengetahuan dengan baik. Dia yang kena petir. Kalau nggak percaya, coba aja. Ya. Jadi ini penting sekali yang semacam itu, pemahaman seperti ini. Yang memahami sunatullah, hukum-hukum Allah yang tertulis di alam raya. Supaya kita bisa memanfaatkan dengan baik. Ya. Jadi kita bisa mohon peradaban yang unggul. Orang lain itu hanya memanfaatkan itu. Mereka bisa dengan jujur memahami sunatullah itu. Hanya mereka tidak memahami sunatullah yang tertulis, yang terwahyukan. Jadi memang ada bolong di sana. Nah kalau kita harusnya dua-duanya. Ya, karena yang tertulis itu juga mendorong kita untuk mempelajari fenomena alam. Ayat-ayat tentang syariat, tentang hukum-hukum agama, tentang fikih. Itu jumlahnya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan ayat-ayat yang berbicara tentang fenomena alam. Coba perhatikan di Quran. Baca Quran itu. Ya, jadi kalau dari nilai Islam seperti itu, faktanya seperti itu. Ya. Cuman umatnya kan sering masih mengabaikan mengenai hal itu, nilai-nilai yang sangat penting sekali. Fenomena COVID itu jelas menunjukkan pada kita mengenai hal tersebut ya. Alangkah susahnya kita ini disiplin dan sebagainya. Menganggap itu enteng, padahal di sana ada sunatullah yang berlaku. Kalau ada virus macam ini, sunahnya akan begini. Kalau dilanggar ya kita pasti akan jadi korban. Ya. Dan korban menjadi korban yang sia-sia kan. Nah ini kan tidak kita perhatikan. Padahal itu sunat. Itu hukum Allah itu. Nah ini penting generasi muda ini memahami yang seperti ini. Jadi saya anjurkan yang muda ini banyak melakukan perjalanan. Supaya terbuka matanya. Ya. Saya kalau habis pulang dari luar negeri, dari negara-negara yang maju, yang sangat teratur itu, saya selalu sedih pulang tuh. Kenapa bangsaku seperti ini? Lalu di mana nilai-nilai Quran ini? Ya. Tidak ada bekasnya sama sekali. Nah ini kan kita harus melakukan perombakan. Perombakan mulai dari mindset. Ya, dari mindset kita. Harus kita rubah. Ya, kalau kita ingin membuat Indonesia esok lebih baik. Kenapa saya menekankan Islam? Karena ini mayoritas bangsa ini. Kalau yang mayoritas ini tidak beres, tidak akan beres bangsa ini. Saya jamin. Dan ini mayoritas, tidak bisa kita hindari, faktanya seperti itu. Jadi mayoritasnya yang harus sadar supaya negaranya ini menjadi lebih baik. Ya, saya melihatnya seperti itu. Ya. Baik, moga-moga sudah menjawab ya. Suara saya masih kedengaran ya? Masih, Prof. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Prof atas jawabannya yang sangat insightful. Nah, ini menyambung dari jawaban Prof, ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan permasalahan bangsa, Prof. Jadi, ada yang menanyakan bahwa kemudian fenomena COVID ini, tadi Prof juga sempat menyinggung, banyak warga yang tidak patuh, kemudian kebijakan dari pemerintah pun juga sangat maju mundur begitu ya Prof ya. Sehingga kita sebagai masyarakat pun juga bingung begitu. Bagaimana kemudian ini Indonesia mau ke arah mana seperti itu. Dari Prof sendiri, apakah Prof menurut pandangan Prof bagaimana kita sebagai masyarakat bisa menumbuhkan rasa-rasa optimisme pada bangsa dan kemudian kita bisa berbuat sesuatu kepada bangsa itu. Perubahan itu paling baik dimulai dari diri sendiri ya. Jadi nggak usah menyalahkan orang lain ya. Jadi kita ini kemudian mengajak yang paling bagus itu memberikan contoh, memang memberikan keteladanan ya. Jadi untuk situasi COVID ini ya kita harus bisa memberikan contoh ya. Ya kalau jangan keluar kan ini untuk keselamatan kita sendiri, kecuali hal yang sangat penting ya. Sangat penting itu kita harus barangkali beli makanan ya, tidak bisa kita hindari itu. Jangan berkerumun ya. Jadi ini orang Islam penting sekali itu. Ya untuk sementara ini daerah yang merah dan itu diizinkan agama, Rasul pun sudah memberikan contoh ya. Nama Rasulullah sekarang sangat populer di dunia karena beliau satu-satunya yang sejak ribuan tahun lalu mengingatkan mengenai penyakit menular yang berupa wabah ini. Ya, tulis di Newsweek, di macam-macam ya, dipasang di mana-mana di negara-negara Barat itu. Ya, jadi masa kita yang mengimani sejak kecil ini mengabaikan itu ya. Jadi saya lebih cenderung udahlah kita dari semuanya itu mulai dari diri kita sendiri. Ya. Lalu kemudian mengajak dengan cara yang baik ya.
Dengan cara yang baik, mula-mula dengan memberikan contoh, teladan, tidak usah menyalahkan kiri kanan. Sebab kadang-kadang kita juga kita menjelekkan orang lain, jangan-jangan kita yang jelek ya. Bahkan itu seperti itu, nggak ada gunanya juga. Ya. Menjelekkan siapa saja. Ya. Kalau mau mengingatkan, ingatkan dengan cara yang baik. Ya. Mau itu tilasana wajadilhum bilatih ya asam. Jangan dengan teriak-teriak. Orang ini namanya manusia itu mudah tersinggung. Ya. Jadi kita harus dengan cara yang baik. Ya. Kalau dimulai dari diri kita sendiri, ya. Sambil kita bermunajat pada Allah. Ya. Supaya bisa mengangkat bangsa ini dari situasi-situasi yang tidak baik. Ya. Kita harus menggunakan juga kekuatan doa. Di samping kita melakukan usaha. Kita melakukan usaha. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Semaksimal mungkin kalau bisa. Ya. Itu harus. Gitu. Itu bagian dari wujud keyakinan kita. Itu harus keluar wujud. Ada bahwa kita yakin itu harus terwujud dengan keluar. Ya. Melakukan tindakan yang positif untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan bangsa kita. Ya. Jadi mulai dari diri kita sendiri, nggak usah menyalahkan siapa saja. Ya. Mulai dari lalu mengajak dengan cara yang baik, memberikan contoh. Ya. Seperti itu. Ya. Jangan justru yang kontraproduktif. Itu menjadi tidak baik. Ya. Biasanya kalau sudah kontraproduktif tidak baik itu, lalu yang dijelek-jelekkan agama kita, keyakinan kita, padahal dia tidak salah sama sekali. Ya. Tapi faktanya seperti itu. Kalau simbol-simbol yang menggunakan nilai-nilai yang kita yakini itu, lalu digunakan dengan cara tidak benar, kan kita sudah melihat itu. Lalu dibully lah, yang dibully itu bukan yang melakukan, tapi nilai-nilai yang diyakini. Dalam hal ini bisa agama kita yang dibully. Ya. Jadi kita harus belajar dari fakta-fakta kenyataan seperti itu dalam masyarakat dan dalam sejarah juga seperti itu. Ya. Kita sebagai orang yang terdidik tidak akan mudah ya, terpancing untuk hal-hal yang tidak baik. Karena kita punya keyakinan negara kita harus menjadi negara yang lebih baik. Dari waktu ke waktu ya. Dan ruang untuk perbaikan selalu terbuka. Oleh karena itu kita mengenal istilah continuous improvement. Ya, perbaikan terus-menerus. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu harus. Ya. Kesalahan yang kita lakukan hari ini jangan diulang lagi di hari esok. Ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Menyambung dari pertanyaan tadi, kemudian ada salah satu peserta yang curhat begitu ya Prof. Ternyata selama ini yang mengkampanyekan tentang social distancing, physical distancing untuk stay at home, itu sebetulnya sudah banyak sekali gitu. Tapi ternyata kemudian ternyata di luar sana itu masih banyak sekali yang belum mematuhinya. Nah, rasanya itu seperti kita sudah mencoba berusaha keras untuk menyalakan cahaya kecil, tapi seolah-olah itu bukan apa-apa, seolah usaha kita itu tidak ada maknanya gitu. Mungkin Prof ada nasihat Prof untuk teman kita ini. Kan menyuarakan kebenaran itu dari dulu seperti itu ya. Selalu menghadapi seperti itu ya. Orang lain merusak apa yang kita yakini sebagai kebenaran ya. Dan kita tidak usah kecewa. Quran mengajarkan itu jangan kecewa. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu itu menyampaikan dengan cara benar, yang baik ya. Nah, dengan cara sebaik-baiknya, dengan cara yang benar. Jangan sampai nilai kebenaran itu disampaikan dengan cara tidak benar dan tidak usah berkeluh kesah kalau belum juga nilai yang kita yakini itu sampai. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Nuh yang ratusan tahun. Dengan Rasulullah nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi ini pesan saya itu dalam setiap menghadapi problema, itu jangan berkeluh kesah, jangan mengeluh. Sebab mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Itu saya jamin. Ya, malah dengan mengeluh itu, potensi kita tertekan. Ya, kita harus selalu punya pandangan positif. Ya. Dan kita selalu itu ya, ajaran agama kita menekankan sekali itu. Hidayah itu bukan urusan kita. Kalau orang belum terpanggil dengan ajakan distancing, belum untuk melihat dan sebagainya, ya nggak usah kecil hati. Barangkali sampai di sana kemampuan beliau-beliau itu. Bahwa nanti akan ada akibatnya, ada risikonya, ya udah apapun, tidak apa-apa. Mungkin kita juga naudzubillah, ya jangan sampai kita terkena. Ya kita yang memelihara diri. Kalau dia tidak mau, kita yang memelihara diri. Ya, jangan kita lalu ikut-ikutan, kan begitu ajaran para rasul itu. Kalau dia diajari tidak mau, kita tidak berarti kita harus lalu ikut dengan mereka. Enggak, kita tetap pada jalan yang kita yakini. Kita tetap social distancing, kita tetap harus ada di rumah. Ya.
Bahkan ke masjid pun untuk bagian-bagian yang daerah merah pun kita tidak melakukan kegiatan di masjid. Ya. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah, dibenarkan oleh ajaran agama kita. Nggak perlu berkecil hati, situasinya memang seperti itu. Ya. Belum memungkinkan. Coba kalau nanti ada orang tertular di masjid. Siapa yang dijelekkan? Masjidnya, agamanya. Itu faktanya seperti itu. Tapi kalau orang kena di mall, nggak ada mallnya dicaci maki, nggak ada. Ya, jadi jangan lalu kita iri, itu mall kok dibuka, masjid kok ditutup, jangan. Ya, karena kita tidak ingin nanti lalu masjid dibawa-bawa. Padahal masjidnya nggak ada salahnya. Agamanya dibawa-bawa. Ini orang Islam padahal. Ya, ajarannya sebetulnya nggak mengajarkan seperti itu. Tapi faktanya yang nanti dibully, itu adalah masjid, Islam, laki-laki Islam. Nah, ya, jadi tidak produktif. Jadi dalam ajaran agama Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi kita harus benar-benar korek di dalam bertindak. Ya. Harus cermat. Tapi kita tetap pada arah yang kita yakini. Ya, kita punya tugas mulia untuk buat Indonesia esok jauh lebih baik dari hari ini. Kalau bisa zakat itu nggak bisa lagi dibagi di negara kita. Karena semua sudah makmur. Zakat terpaksa kita kirim ke New York. Saya selalu bilang begitu. Kalau Bapak masih punya cita-cita, saya punya cita-cita seperti itu. Terpaksa kita kirim ke Paris. Kalau nggak ada lagi di Indonesia, miskin. Malu mereka menerima zakat. Malah mereka ingin membayar zakat. Jadi harus ke sana. Dan itu berarti harus sejahtera negara kita. Dan negara kita punya potensi untuk itu. Negara ini, ya Allah, kaya sekali negara kita. Hanya masih salah urus saja. Kita harus berani mengakui kita salah urus ini. Harus kita akui dengan humble supaya kita melakukan perbaikan. Ada yang salah urus ini. Cuman salahnya di mana kita teliti bareng. Di mana nih salahnya ini? DPR-nya apa yang salah? Pemerintahnya apa? Ya, kita harus berani terbuka. Cuman cara mengingatkannya yang baik. Supaya yang diingatkan ini mau. Kalau diingatkan dengan dituding-tuding pakai sandal, orang juga akan marah. Namanya juga manusia. Ya, namanya juga manusia. Ya. Sambil kita mendoakan. Kan kita selalu mendoakan. Kita ingin pemimpin kita ini pemimpin yang benar. Itu bagian dari doa kita. Kalau dia udah terlanjur dipimpin oleh sistem kita, udah terlanjur, kita doakan. Supaya dia dibuka hatinya. Ya. Kalau enggak, itu bagian dari ujian kesabaran dari Allah pada kita. Dalam 5 tahun ke depan kan, kita ada situasi yang sangat berat. Mungkin ini bagian dari latihan juga dari Allah SWT pada kita sebagai bangsa. Yang jelas kita tidak pernah dan tidak boleh kehilangan optimisme itu. Ya, seperti itu. Oke. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Berarti memang tugas kita itu adalah untuk menyampaikan ya, Prof. ya, untuk menyampaikan kepada orang lain. Kemudian apakah orang itu mengikuti atau tidak, apakah dari hasil yang kita sampaikan itu diikuti atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah untuk menggerakkan hati-hati mereka. Begitu ya, Prof. ya. Nah, kemudian Prof, ini ada pertanyaan lagi terkait dengan new normal, Prof. Jadi, apakah kemudian peradaban Islam itu bisa menjadi konsep new normal sebagai solusi dalam era pandemi ini? Kalau yang disebut, jadi kita harus kembali yang disebut Islam itu apa, ajaran Islam apa, itu yang tercantum dalam Quran ya dan Sunnah Rasul. Jadi kalau yang tentang Quran itu sendiri, Quran itu sudah diuji ribuan tahun ya. Mulai ujiannya mulai dari dikatakan palsu macam-macam, dia mampu bertahan sampai sekarang. Jadi kita harus menggunakan nilai-nilai itu ya di dalam menghadapi semua tantangan, menghadapi apapun jenisnya. Perubahan ini kan new normal kan sebuah perubahan. Perubahan itu sebenarnya sama dengan kematian ya. Itu sebuah kepastian. Nggak ada yang tidak berubah di alam ini. Jadi itu sama dengan kematian sebetulnya. Cuman perubahan ataupun kematian yang kita yakin pasti, karena kita semua juga akan pasti mati. Tapi kalau datangnya mendadak dan tiba-tiba itu sering mengejutkan kita. Kan seperti itu. Nah, perubahan COVID ini juga ini mendadak sekali. Ada nilai positifnya juga, tiba-tiba kita mengalami revolusi digital ya. Kan kita tidak terbayang ya ada pengajian seperti ini. Sekarang sudah menjadi tren, ya rapat-rapat juga dari sisi itu menjadi sangat efisien. Kita tidak perlu keluar rumah dari mana-mana, kita bisa rapat dengan beberapa rapat dan bisa memberikan
kuliah. Jadi memang ini sebuah hal yang luar biasa, ada sebuah revolusi, sebuah perubahan luar biasa ya yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Tentang perubahan itu kalau dalam Al-Quran itu sudah jelas ya, semuanya itu akan berubah kecuali Allah. Ya. Dari hidup nanti kita mati itu juga berubah, ya. Perubahan yang pasti itu. Jadi kita artinya gitu tidak kagetan kita ini, orang Islam itu tidak kagetan. Tidak gumunan kalau bahasa Jawanya itu, tidak gumunan kita ini, semuanya itu sudah jelas. Perubahan-perubahan itu sesuatu yang niscaya ya, sebuah keniscayaan. Jadi kita kita terima, kita antisipasi, kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Memang dari waktu ke waktu itu berubah terus, semuanya ini perubahannya sangat cepat sekarang, dan itu perubahan masih akan terus berlangsung ya. Revolusi IT belum selesai, revolusi digital belum selesai, robot-robot juga semakin cerdas. Jadi nanti istilahnya literasi atau kemampuan kita untuk mengembangkan dan merespon masa depan itu harus didukung oleh pemahaman kita tentang teknologi, pemahaman kita juga tentang manusia. Kita harus memahami benar manusia nih. Kalau kita tidak mengenal manusia dengan baik, kita tidak bisa mempersiapkan manusia masa depan ya. Jadi yang jelas kan nanti hal-hal yang sifatnya mekanistis, berulang-ulang, itu pasti akan diserahkan kepada robot, itu pasti. Ya, manusianya melakukan hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh manusia. Mesin tidak bisa. Nah, kita harus menggali ini tentang kita. Manusia itu punya kapasitas, kapabilitas apa yang tidak tergantikan. Nah, itu yang harus kita nurture, yang harus kita kembangkan, yang tidak tergantikan. Mengembangkan ide-ide, kreativitas ya. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada ya, karena itu mungkin tidak bisa dikerjakan oleh robot. Jadi kemampuan mengembangkan creativity itu berangkat, lalu critical thinking itu harus kita asah. Ya. Jadi potensi-potensi seperti itu harus kita kenali dengan baik. Ya. Dalam menghadapi new normal ini. Ya, nah, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Apa yang tidak bisa dikerjakan dengan robot itu pasti nanti harus dikerjakan oleh manusia. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Ya, harus kita bisa identifikasi. Ya, jadi kita tidak usah kaget, kita bisa mempersiapkan dengan baik. Ya. Syaratnya apa? Tadi sudah saya sebutkan. Harus siap bekerja keras, bekerja dengan cerdas, bekerja menyelesaikan sesuatu dengan tuntas. Dan selalu mawas ya, melakukan refleksi ya, dengan sholat malam ya, membaca Quran bagian dari mawas, dari refleksi itu. Dan harus berkualitas pekerjaan kita. Ya. Lalu jangan lupa di atas landasan kita integritas, penting sekali integriti itu kita jaga. Dan di atas skala, di bawah semua itu fondasi terkuatnya adalah ikhlas ya. Jadi ini semata-mata bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada. Jadi moga-moga dengan begitu kita terjaga. Ya, integriti itu penting sekali. Ikhlas penting sekali. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja mawas, berkualitas ya, di atas landasan integritas dan ikhlas ya. Itu menurut saya kunci penting sekali ya. Anak-anak muda harus generasi milenial harus bisa membekali diri dengan itu. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Kebetulan juga ini ada suara-suara azan karena di tempat saya sudah maghrib. Kemudian ada sebelum waktu berakhir, ini ada pertanyaan terakhir Prof dari Vita Fatia. Izin bertanya Prof, menurut Prof Hermawan. Dari mana? Dari Vita Fatia. Okay. Izin bertanya Prof, menurut Prof Hermawan, apakah Indonesia mampu menjadi negara yang berpengaruh di mata dunia tanpa menjadi pemimpin dunia itu sendiri? Ya, menurut saya biasanya yang berpengaruh itu dia memiliki posisi sebagai pemimpin. Ya. Namanya berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh itu dia biasanya leadership-nya kurang. Ya. Jadi kalau saya berpendapat Indonesia ini punya potensi ya, untuk menjadi berpengaruh, berwibawa, bermartabat, dan menjadi pemimpin. Tidak kita cari, tapi orang menghargainya. Ya, kepemimpinan itu kan diberikan, ya. Kepemimpinan itu diberikan, tidak diangkat diri sendiri gitu. Misalnya saya enggak, ya. Tapi pengakuan. Ya. Nah, pengakuan itu bisa diperoleh karena memang
bermartabat, berwibawa, rakyatnya memang sejahtera, ya. Lalu kita itu banyak memberikan bantuan, santunan, menebarkan rahmat. Nah, itu otomatis akan datang dengan sendirinya leadership-nya itu. Akan diakui ya. Karena kepemimpinan itu pengakuan ya. Tidak bisa diklaim ya. Saya tidak bisa mengklaim saya pemimpin, itu nggak bisa ditertawakan. Ya. Itu adalah sebuah pengakuan karena tindak tanduknya ya. Tindak tanduknya. Amalannya ya. Bukti nyatanya. Jadi, seperti itu ya. Ya, saya kira dari catatan dari saya seperti itu. Moga-moga menjawab ya semuanya ya. Ya, baik Prof. Hermawan, terima kasih banyak atas jawabannya yang komprehensif. Sebelum ditutup pada sesi sore hari ini, silakan Prof. Hermawan apabila ada closing statement sekaligus mengajak teman-teman semuanya untuk ikut berdonasi dalam kegiatan donasi untuk negeri untuk pembuatan ventilator Indonesia. Ya. Indonesia esok itu akan seperti apa, itu tergantung pada anak-anak mudanya. Dan kita memang kekurangan anak-anak muda yang ambisius. Di Indonesia menurut saya. Ambisius dalam pengertian memiliki cita-cita tinggi untuk kebaikan bangsa dan negaranya. Kita kekurangan anak-anak muda seperti itu yang berani berkorban, berani bekerja keras, kerja cerdas, tuntas, mawas, integritas, dan berkualitas, dan di atas landasan keikhlasan. Nah, kita memerlukan anak-anak muda seperti ini. Moga-moga sebagian yang mendengarkan itu pada sore hari ini merupakan anak-anak muda yang memiliki cita-cita tinggi seperti itu, ya, sehingga Indonesia esok itu jauh lebih baik. Generasi kalian bisa kontribusi lebih baik dibandingkan generasi saya, membuat Indonesia jauh lebih baik, ya. Kalau bisa memang zakat sudah tidak bisa lagi dibagi di negara kita, itu yang saya inginkan. Moga-moga ya, entah saya bisa menyaksikan atau tidak kenyataan itu. Terpaksa harus kita kirim ke negara-negara lain karena rakyat kita sudah sejahtera. Dan sudah malu kalau menerima pemberian, dia inginnya memberi. Sekarang yang masih jauh, tapi harus kita cita-citakan, kita upayakan. Saya kira itu saja. Moga-moga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mewujudkan itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hermawan atas insight-nya hari ini yang sangat menginspirasi kita dan kemudian membangkitkan lagi semangat kita, Prof. Kemudian saya izin mengutip dari buku yang saya baca bahwa kemudian peradaban yang kita pijaki itu ibaratnya adalah sebuah tubuh, maka kita sebagai manusia itu adalah sel-selnya. Bila baik sel-selnya, maka baik pula tubuhnya. Bila selnya buruk, maka buruk pula tubuhnya. Maka dari nasihat dari Prof tadi, teman-teman, untuk kita senantiasa disiplin, kerja keras, kerja cerdas, mawas diri, berkualitas yang dilandasi oleh integritas, kemudian lebih jauh lagi dilandasi oleh keikhlasan, maka mudah-mudahan kita bisa menjadi seseorang yang kemudian nanti menjadi pelopor peradaban ke depannya. Nah, sebelum kita akhiri sesi hari ini, akan ada sesi foto bersama Prof. Hermawan dan juga teman-teman semuanya. Jadi saya ajak teman-teman semuanya untuk menonton videonya, kita sama berfoto bersama supaya kemudian kita mempunyai kenang-kenangan bahwa kita pernah berada di dalam satu forum yang sama untuk membicarakan tentang Indonesia, untuk membicarakan tentang peradaban yang lebih baik ke depannya. Baik, silakan teman-teman. Dan kemudian mohon izin Prof untuk share screen-nya, mohon izin untuk di-off-kan terlebih dahulu. Iya. Off-on-nya bagaimana ya? Stop share screen, Prof. Oke. Sudah siap ya teman-teman semuanya? Saya hitung mundur. Dan hitungan 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi, mohon maaf. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Prof. Hermawan, selamat berbuka puasa. Oh ya, mau mengingatkan lagi bahwa hari ini adalah kelas akhlak Ramadan yang terakhir.
Alhamdulillah teman-teman kita sudah melewati 1 bulan bersama ya untuk Ahlan Ramadan ini. Mudah-mudahan di setiap kelasnya ada hikmah yang teman-teman bisa ambil. Dan saya juga izin mengingatkan bahwa besok insya Allah kita akan ada Ahlan Lebaran. Akhirnya Ahlan Ramadan kita menjadi Lebaran, teman-teman. Jadi saya mengundang teman-teman semuanya untuk ikut berpartisipasi pada Ahlan Ramadan. Besok kita akan takbir bersama, kemudian ada berbagai macam kegiatan yang insya Allah akan menambah tali silaturahmi kita, seperti itu. Jadi mohon